Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali semuanya di channel ini. Perkenalkan, nama aku Asep Saifuddin dan sekarang kalian saya memastikan sehari untuk mengerjakan technical test gitu ya. Yaitu sekarang kita bakal mengerjakan technical test full stack developer gitu yang berjudul Inventory Management System. Nah, ini tuh aku ambil dari beberapa technical test yang aku ikuti ya. Tapi aku modifikasi dan beberapa aku kurangi dan beberapa aku tambahin begitu. Oke, di sini sendiri aku bakal menggunakan Laravel dan juga filament tentunya karena kita sedang belajar filament gitu kan. Nah, lalu kita bakal mengerjakan apa aja sih? Yang pertama kita bakal mengerjakan autentikasi, lalu product manajemennya gitu ya, dashboardnya, stock movementnya, relasi database-nya, logic stock otomatis gitu ya, yang mana kita udah bahas di video sebelumnya mengenai relasi tabel itu. Lalu kita juga bakal membuat REST API gitu ya. Lalu kita bakal orang ininya nanti kita kan bakal pakai filament gitu ya. Jadi kita abaikan aja. Nanti otomatis juga kita bakal buat create, update dan juga delete-nya. Lalu search dan filter dan juga kita bakal mengerjakan bonus challenge nih. Walaupun nggak semua, kita cuma bakal mengerjakan soft delete aja. Kayak gitu. Oke, mungkin langsung mulai aja kali ya. Jadi kita install dulu aja Laravelnya dan juga filamennya. Jadi teman-teman silahkan ke Hort gitu ya. Lalu coba add, lalu next, next, dan tulis aja technical test gitu ya. Technical test. Nah ini ujian ini tuh eh, berguna gitu buat teman-teman gitu ya. Kalau misalkan teman-teman yang apply di perusahaan gitu ya. Sekaligus latihan aja sih kayak gitu. Kalau misalkan udah selesai, kita bisa close aja dan kita bakal masuk ke technical test yang ini nih. Kita open to browser gitu ya. Nah, ini adalah tampilan awal dari Laravel kita. Sekarang kita bakal install filamen di Laravel kita. Jadi kita bakal ke filamen gitu ya. Filamen Laravel seperti ini. Kita ke getting started. Kita ke getting started lagi yang ini. Kita ke installation. Lalu kita pilih aja langsung ini. Install di mana Kak? Kalau kita lihat di hardnya gitu ya. Itu ada di d/laravel gitu ya. Jadi kita cari di d/laravel. Jadi kita ke sini dulu, kita ke D, cari Laravel. Nah, di sini itu bakal install yang ini aja nih, yang tadi ya, technical test yang ini. Nah, di sini kita bakal masuk ke command prompt, kita buka Visual Studio Code kita, dan kita nanti bakal install si filamennya gitu di sini. Filamen versi 5 kayak gitu. Oke, sepertinya ada gagal nih, gitu ya. Tapi kita coba dulu aja untuk langsung lanjut aja. Kita ke panel, error ya. Oke, kalau udah berhasil, kita bisa ini ya, install panelnya ya. Kita admin, yes. Nah, sekarang kita coba buka ke slash admin, teman-teman. Slash admin, seperti ini. Nanti bakal diarahkan ke halaman login gitu ya. Nah, kayak gini. Tapi kan kita belum punya, Bang, email sama passwordnya. Gimana dong? Nah, makanya di sini ada lagi, di bawahnya. Ada filamen Mac user kayak gini.
di sini kita tinggal paste aja, tinggal masukkan aja nama teman-teman gitu ya, misal namanya Asep Saifuddin gitu. Emailnya misal Saifuddin Asep at yahoo.com. Passwordnya 1 sampai 8 ya. 2, 8, 6, 7. Oke, kalau udah kita coba masuk gitu ya di sini saifuddinasep@yahoo.com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seperti ini. Pas sign in, dia bakal masuk ke halaman adminnya kayak gitu. Nah, sekarang kita bakal ngerjain soalnya satu persatu. Jadi kita bakal mengerjakan soalnya satu persatu ya. Pertama ada autentikasi nih gitu. Katanya buatlah fitur login, logout, dan juga register. Login udah punya ya, login udah punya, logout juga udah ada nih, dan juga register belum ada nih. Nah, cara menambahkan register gimana Kak? Gampang aja. Jadi di sini kita ke app, lalu ke provider, filamen, admin panel yang ini. Nah, di sini kita tambahin aja nih registration gitu ya, this login nih. Registration seperti ini. Sehingga apa? Sehingga kalau kita refresh muncul di sininya tuh or sign up for an account gitu ya. Nah, kita tambahin aja di sini misal Agis Maulana gitu ya. Emailnya agismaulana@gmail.com gitu. 2, 8, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Kita sign up. Nah, berhasil ya. Jadi sekarang login berhasil, sign out berhasil, dan juga sign up berhasil juga. Nah, jadi soal nomor 1 itu berhasil nih. Kita kerjakan dengan gampang banget. Nah, sekarang kita bakal mengerjakan soal nomor 2 yaitu product management gitu ya. Jadi kita katanya disuruh untuk membuat CRUD sederhana dengan field name, SKU, price, current stock, dan juga initial stock gitu ya. SKU harus unik, stok tidak boleh negatif, dan juga price minimal 0. Kayak gitu. Nah, tapi ingat, current stock ini adalah stok yang eh, saat ini gitu ya. Sehingga apa? Sehingga nanti kita perlu yang namanya movement stock teman-teman yang ini. Untuk apa sih? Untuk mengedit current stocknya. Jadi menambah dan mengurang kayak gitu ya. Nah, jadi kita nanti bakal men-CRUD kan gitu ya. Name, SKU, price, dan juga initial stock aja di eh, tabel produk kayak gitu. Tapi tetap tabel produk kita bakal masukkan current stock kayak gitu ya di migrasinya seperti itu. Oke, sekarang kita coba buat dulu ya si model dan juga migrasinya gitu. Namanya produk misal. Di PHP artisan make model produk gitu ya. -m. Nah, kalau udah kebuat artinya kita punya migrasi produk dan juga model produk gitu ya. Kita ke database dulu, kita ke migration, kita punya satu lagi nih namanya products kayak gini. Nah, di sini kita masukkan apa aja sih Bang? Nah, kita sesuaikan aja dengan soal ya. Kita sesuaikan aja dengan soal. Jadi di sini ada name gitu ya. Berarti dia adalah string name kayak gini. Lalu ada SKU, ada price. Sorry, kalau price itu enaknya integer aja langsung ya. Atau harga kayak gitu. Lalu ada lagi apa lagi tuh? Current stock dan juga initial stock.
Nah, seperti ini. Nah, jadi di sini kita udah punya ya. Tapi katanya di sini harus SKU-nya harus unik nih. Gitu. Kalau unik berarti tinggal tambahin aja di sini. Unik seperti ini. Lalu katanya stok tidak boleh negatif. Oke, jadi nanti minimal nol semua atau defaultnya nol ya. Defaultnya nol. Ini juga sama. Supaya nanti kalau nggak diisi dia ada nol gitu ya. Nggak nol tapi nol. Oke, sekarang kita udah punya nih produk manajemennya gitu ya. Tapi kita punya baru di migrasi aja. Sekarang kita baru lanjut ke modelnya teman-teman ya. Jadi ke model, produk sini kita tambahkan protected gitu ya. Protected dollar label. Apa yang kita tambahin di sini? Label mana? Label ini ya, namanya produk. Begini. Lalu protected dollar eh, apalagi variable ya. Variable ada name, SKU, price, ini, sorry, current, stock, lalu ada ini, stock, seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal buat resource-nya, teman-teman. Jadi kita ke sini, ke filamen gitu ya. Kita cari resource, yang CRUD gitu ya. Yang ini, tapi kita nggak bakal generate lagi gitu ya. Kita langsung ke customer aja gitu ya. Nah, kita tidak langsung generate kayak gini nih. Kita itu pilihnya yang ini, yang paling atas ini. Sesuaikan namanya dengan nama modelnya ya. Jadi sekarang udah punya nih harusnya. Di sini ada namanya produk gitu harusnya. Tuh, tapi masih kosongan. Karena kita tidak milih yang generate gitu ya. Oke, ada yang salah nih. Karena apa? Karena kita belum migrasi gitu ya. HP, artisan, migrate. Oke, kalau udah harusnya berhasil nih. Tuh, tapi masih polosan ya. Nah, cara namain inputannya gimana, Kak? Cara namain inputannya itu kita bisa kasih di sini. Search aja di sini form gitu ya. Kalau kita cari, nah ini nih, kita copy, kita ke filamen, ke produk gitu ya. Lalu kita ke form, ganti returnnya jadi ini. Nah, sekarang kita ganti ini nih, jadi name gitu ya. Lalu kita coba tambahin lagi SKU, price, dan ini stock. Jangan lupa inputnya di import. Dari mana? Dari filamen form. Seperti itu. Kasih titik koma ya, biar nggak error ya. Oke, sekarang harusnya udah muncul si formnya. Oh. Nah, sekarang kalau kita tambah gimana, Kak? Kita tambah dulu ya.
Misal masker, SKU-nya M. Price-nya, nah price-nya ini kita belum atur ya. Harusnya di sini numerik nih atau integer gitu ya. Integer dan min value nol. Ini juga sama. Integer, min value nol juga. Jadi kalau kita refresh gitu ya, dia bakal tipenya itu integer nih. Tuh. Kalau kita kasih minus gimana Kak? Bisa nggak? Coba ya, kita kasih minus nih. Kita create, tuh nggak bisa. Karena kita sudah kasih di sini minimal nol. Kayak gitu. Jadi misal price atau harganya 2.000 nih, atau 3.000 gitu ya. Kita create tetap nggak bisa, karena ininya minus gitu ya. Misal kita ada 6 aja. Kita create, nggak berhasil. Nah, tapi di sini belum muncul ya. Di tabelnya belum muncul gitu. Cara munculinnya gimana? Cara munculinnya kita ke tabel gitu ya. Ini baru kita kesini tuh. Returnnya kita copy aja returnnya. Nah sekarang kita tinggal ke tabelnya di bawah sini. Nih, tinggal edit aja atau hapus aja gitu atau ganti aja. Text column-nya import ya. Jangan lupa di import. Ada name, ada SKU, ada price, ada current stock, ada initial stock ya. Seperti ini. Kalau kita refresh gimana? Nah, muncul ya, seperti ini ya, kayak gitu. Oke, jadi ini untuk CRUD-nya harusnya sudah berhasil, tapi kita belum ada editnya ya di sini ya. Kalau tambahan edit gimana, Kak? Kalau tambahan edit, caranya gampang aja, tinggal di action sini tambahin edit gitu ya. Edit, action. Kalau kita refresh, nah muncul edit nih. Di edit juga ada delete-nya, kayak gitu. Nah, misal kita edit ya, edit kita edit jadi masker warna putih gitu ya. Kita save change ke produk, nah berhasil ya, kayak gitu. Nah sekarang kita ngapain lagi? Nah, di sini katanya kita perlu buat dashboard teman-teman. Dashboardnya ada tampilkan total produk, tampilkan total stok, tampilkan produk dengan stok menipis lebih kecil dari 5 gitu ya. Nah misal kita tambahin lagi nih di sini gitu ya. Tambahin lagi, atau kita gini deh, sebelum kita tambahin, kita perlu buat dulu ya di produk model ini atau di model produk ini gitu ya. Kita bakal buat apa Kak? Buat untuk ininya apa namanya? Protected buat kita menyamakan gitu ya, menyamakan current stock dengan initial stock gitu saat pertama kali kita menambahkan datanya kayak gitu. Nah, jadi di sini aku bisa kasih aja protected gitu ya sebelum kita tambah lagi gitu datanya protected static function seperti ini. Karena kita tidak mengerti apapun, kita bisa kasih void aja. Nah, lalu di sini kita bisa kasih static gitu ya, creating. Lalu kita punya function lagi. Misal kita punya parameter namanya produk gitu ya. Nah, di sini kita tinggal kasih aja dollar produk, current stocknya gitu ya. Kita isi dengan initial stock. Kalau nggak ada, kita isi dengan nol. Kayak gitu. Jadi cara bacanya kayak gitu sih.
Kita create dengan karena stoknya kita isi dengan inisial stok gitu ya. Tapi kalau nggak ada, kita isi dengan nol aja. Kayak gitu. Kita kasih titik koma ya, biar nggak error. Oke. Nah, jadi kalau kita refresh lagi nih, kita tambahin lagi gitu ya. Kalau sebelumnya kan nol ya, di sini kan nol nih. Tuh. Tapi kalau sekarang, kita tambahin produk, kita misal di sini kasih total ROG gitu ya. SKU-nya ROG aja. Price-nya misal 20 juta gitu. Misal ininya dua deh. Bener gak 20 juta nih? Nah, udah berhasil. Nah, sekarang karena stok ini mengikuti dengan inisial stok pada saat awalnya. Kayak gitu. Tapi kalau kita edit, tidak mengikuti lagi. Seperti itu. Jadi karena stok ini hanya mengikuti di nilai awal aja. Nilai awal apa? Nilai awal karena inisial stok. Kayak gitu. Nah, sekarang kita sudah punya CRUD-nya gitu ya. Hapus juga pasti berhasil sih. Karena kan sini ada fitur hapus juga kan. Kalau kita hapus pasti berhasil juga sih. Itu berhasil juga kan. Kita tambah lagi. Begini. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah kita perlu membuat dashboardnya nih. Kita tampilkan dashboard dengan total produk, total stok, dan juga tampilkan produk dengan stok menipis gitu ya. Caranya gimana? Gampang aja. Jadi di sini kita bisa search, misal stat overview gitu ya, widget seperti ini. Kita copy aja ini, namanya bebas teman-teman ya, langsung enter juga nggak apa-apa, tapi aku bakal ganti dengan produk gitu ya, biar sesuai aja sih. Sekarang kita tinggal edit nih. Edit di mana Kak? Edit di sininya, di get startnya gitu ya. Kita ke filament, widget, overview. Nah, di sini kita edit nih gitu ya. Misal kita punya start, make, misal di sini ada apa ya? Total produk. Benar nggak sih? Total produk gitu ya. Dari mana? Dari produk, model kayak gini. Kita count semuanya gitu ya. Udah deh kayak gini doang sebenarnya. Lalu kita buat lagi step make, lalu ada hmm, tampilkan total stok gitu ya. Total stok. Dari mana? Dari produk, sum. Lalu kita punya start lagi. Apalagi di sini tampilkan stok menipis gitu ya. Oke,
stok, jumlah stok menipis saja ya. Jumlah stok menipis. Nah, di sini kita bisa produk, kita bisa where, yang mana current stoknya masih lebih kecil dari 5 gitu misal. Seperti ini. Sehingga apa? Sehingga kalau kita kembali ke sini, kita ke dashboard, bakal muncul nih widgetnya nih. Oke, katanya argumen satu must be type of string gitu ya. Eloquent, illuminate, database, eloquent. Oke, ini kita perlu kasih count. Sehingga kalau kita refresh, muncul nih, tuh total produk ada 2, total stoknya ada 12, jumlah stok menipis tinggal 1. Ada satu produk yang menipis gitu ya. Itu apa? Itu si laptop ROG. Karena di bawah 5 gitu ya. Karena kan kita pengaturannya di bawah 5 kan. Nah ini kan, kayak gitu. Nah, sekarang selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita lihat lagi soalnya apa. Sekarang soalnya adalah buat stock movement. Artinya apa? Artinya di sini kita perlu buat model dan juga migrasi baru ya. Dan menggunakan PHP Artisan make model stock movement. SM. Di sini kita bakal kasih produk ID gitu ya, orange-nya gitu ya, orange ID, produk ID gitu di sini, tabel orange ID, karena kita kan nanti bakal berhubungan ya antara tabel satu dengan tabel lainnya gitu ya. Kita butuh orange ID gitu. Misal namanya produk ID seperti ini. Lalu type, type-nya katanya di sini ada in ada out gitu ya. Artinya apa? Artinya kita perlu enum teman-teman. Enum. Type ada in, ada out. Lalu ada quantity. Lalu ada not. Nah, di sini kita pengen ada Florence ID-nya ya. Florence ID-nya misal constraint itu cascade on delete kayak gini. Oh, ininya nggak usah deh. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah kita coba membuat di modelnya teman-teman ya. Di model sini, di stock movement sini gitu ya. Tambahin produk tab baru, sesuaikan namanya, stock movement misal. Lalu kita tambahin lagi produk tab baru gitu ya. Untuk view labelnya. Ada produk ID, type, quantity, dan juga not. Seperti ini.
Nah, selanjutnya kita ngapain? Selanjutnya kita buat resource dulu ya. Selanjutnya kita ke resource dulu. Nah, di sini seperti biasa kita edit si formnya dan juga edit si tabelnya. Kayak gitu. Nah, sekarang kita bakal ke filamen, lalu ke resource, ke stock movement gitu ya. Yang udah kita buat, gitu. Barusan kita buat. Nah, kita bakal edit si form dan juga tabelnya. Jadi di sini aku bisa search aja form dulu gitu ya. Form product ID kayak gini. Ininya kita kasih select aja ya, biar better gitu. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita kasih relationship-nya ya. Relationship. Kita kasih di sini eh, product name. Seperti ini. Selanjutnya ada lagi yang namanya apa ya? Type, quantity, dan juga not. Type, kita kasih dari option, ada in, yang merujuk ke menambah, ada all, yang merujuk ke mengurang. Seperti ini. Lalu kita juga bakal buat juga untuk si kuantitinya ya. Jadi di sini kasih aja text input gitu ya. Cer- Selanjutnya kita kasih untuk text area ya. Text area dari filamen form. Make. Nah, udah sih paling keluar aja sih. Kayak gini. Selanjutnya kita ngapain? Selanjutnya kita baru buat relasinya. Has many dan juga belongs to. Kayak gitu ya. Nah, lalu cara buatnya gimana Kak? Cara buatnya kita bisa ke produk ini, PHP ini gitu ya. Di model sini. Dan juga stock movement sini gitu ya. Kita ke produk dulu. Kita bakal buat dengan public function. Misal namanya stock movement aja ya. Hash many. Nah, sini kita return.
This hash money, apa yang kita return gitu ya, stock movementnya seperti ini. Kalau kita ke stock movement gitu ya, kita bakal buat belongs to-nya di sini dengan public sama kayak tadi ya. Kita kasih function lalu produk gitu ya. Belongs to produk. Nah, seperti ini. Oke, kalau udah selesai, kita gimana Kak? Kalau selesai kita coba ya. Kita coba dulu di sininya. Ada stock movement. Nah, error nih. Kenapa error? Karena katanya stock movement belum di migrate sekali lagi ya. Jadi kita php artisan migrate. Nah, kalau kita select muncul nih dua ini gitu ya. Sesuai dengan yang ada di produknya kayak gitu. Dan ini juga type-nya sesuai juga ya, menambah dan mengurang gitu ya. Sesuai dengan in dan out yang kita atur di sini di resource-nya ya, kayak gitu. In untuk menambah, out untuk mengurang gitu ya. Nah, mana in out ini sudah kita singgung gitu ya, sudah kita terapkan di sini nih, stock movement sini, di tab gitu ya, di migrasinya, seperti ini. Nah, sekarang supaya formnya jalan gimana? Supaya formnya jalan kita punya logic dulu ya. Kita harus punya logiknya dulu gitu ya. Jadi logiknya kita taruh di model aja di sini. Kita buat protected gitu ya. Static function. Voted. Tapi karena kita tidak mereturn apapun, kita kasih void aja. Nah, di sini kita tinggal kasih nilai-nilainya gitu ya. Pengkondisian gitu ya. Ini kenapa jauh banget? Mengasih pengkondisian. Misal kita punya statik lagi teman-teman. Statik, statik, created gitu ya. Function. Lalu kita kasih juga di sini misal movement gitu ya. Kita punya dollar produk dulu untuk menampung si movement produknya seperti ini. Nah, selanjutnya kita buat pengkondisian jika gitu ya. Si dollar movementnya, movement type-nya gitu ya, itu sama dengan in alias menambah gitu ya. Maka gimana? Maka kita dollar produk increment. Apa yang kita increment? Si current stocknya. Increment dengan apa? Increment dengan dollar movement quantity-nya. Seperti ini. Kalau kita bakal punya pengkondisian lagi gitu ya. If jika
Dollar movement type-nya, sorry, sama dengan all, maka gimana? Tinggal ganti aja. Ini jadi decrement gitu ya. Nanti ini jadi decrement, seperti ini. Tapi untuk menangani nilai minus gitu ya, itu kita bisa mengatur dengan throw, teman-teman. Jadi kan misal gitu ya, misal ada stok 3 gitu ya. Kita kurang dengan 4, kan harusnya minus 1 kan. Nah, untuk menangani minus seperti ini, kita bisa kasih throw aja dengan cara if jika stok movementnya, sorry, produknya gitu ya, dari current stoknya masih lebih kecil daripada stock movement quantity gitu ya. Jadi kalau misalkan current stoknya itu masih lebih kecil daripada kuantitinya, maka gimana? Maka kita throw new exception gitu ya. Misal di sini stok tidak cukup, seperti ini. Nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya kita coba ya di sini ya. Ini kan produknya kan ada yang dua nih gitu ya. Kita pengen tambah jadi 10 gitu ya. Jadi kita tambah 8 kan. Kalau ada dua, kita tambah 8 sama dengan 10 kan. Gitu. Jadi kita tambah 8 gitu ya. Si laptopnya, pilih laptop, kita select yang kita menambah, ini jadi 8 gitu ya. Sehingga hasilnya bakal 10. Kasih catatan. Misalnya catatannya adalah menambah jumlah laptop gitu ya. Kita create, hasil, kita ke sini, nah jadi 10. Kayak gitu. Kalau kita tambah lagi gitu, misal gitu ya. Tambah lagi nih, kita tambah lagi, jadi 10 lagi deh, jadinya 20 gitu ya. Tambah lagi, create, jadi 20. Tuh, kayak gitu. Nah, sekarang kita bakal nampilin yang ini nih, tabel yang ini gitu ya. Cara nampilinnya gimana, Kak? Cara nampilinnya berarti di sini kita bisa tabel gitu ya. Berarti kita copy aja yang ini, kita ke mana ya? Sini. Ini kita ganti dengan stock movement ya. Kita bisa kasih produk ID seperti ini boleh. Lalu kita kasih type gitu ya. Lalu kita kasih apalagi tadi itu namanya quantity dan juga not gitu ya. Quantity sih, quantity. Nah, udah kayak gini kan. Atau kalau produk ID-nya teman-teman nggak pengen tampilin gitu ya,
Teman-teman boleh tampilnya kayak gini aja. Product dot name. Nanti bakal tampil namanya. Tuh, seperti itu. Jadi boleh product dot name ataupun product underscore ID ya. Kayak gitu. Nah, karena itu berhasil, artinya kita perlu lanjut ke soal selanjutnya gitu ya. Relasi sudah, menambah juga sudah gitu ya. Tidak boleh mengurangi stok jika stok tidak cukup gitu ya. Oke, coba kita coba ya. Di sini kita kan ada 20 nih gitu ya. Kuantitinya kita coba jadi 30 deh. Laptop ininya mengurang gitu ya. Kurangi, create. Harusnya gagal. Nah, stok tidak cukup gitu kan. Sesuai dengan yang ada di sini. Yang ada di sini nih. Tuh. Tapi nanti kita bakal tambahin shoot alert ya nanti ya ke depannya gitu ya. Tapi mungkin sekarang enggak sih. Karena waktunya tidak cukup. Lalu selanjutnya kita ngapain lagi? Selanjutnya kita bakal eh, membuat REST API teman-teman. Cara buat REST API gimana di Laravel? Gampang aja ya. Kita perlu buat kontrolernya dulu tapi PHP artisan make controller. Misal namanya API slash eh, product API gitu ya. Kalau udah kebuat, kita coba ke sini ya, ke produk, bukan produk sih, ke HTTP API, produk API yang ini. Nah, ini tinggal return aja nih, return gitu ya, produk all. Lalu untuk yang store, gampang aja, kita buat validasi dulu ya, dollar validate, dollar request, validate, kita kasih aja di sini misal apa tadi namanya, name ya, name SKU. Mungkin kita kasih ini kali ya, name SKU. Lalu kita kasih juga eh, name SKU apa lagi sih? Price, current stock, dan juga initial stock gitu ya. Oh, sorry, salah. Nah, seperti ini. Lalu kita tinggal return. Jadi kita tinggal return. Sorry, kita harus perok dulu ya. Dalam hasil gitu, misal kita tambahin di sini aja deh. Ya, lihat valid.
tinggal return. Kita return apa? Kita return eh, hasilnya gitu ya. Dengan cara response JSON menambah. Nah, kayak gini. Lalu untuk yang ID-nya gampang aja ya, tinggal dolar produk kita misal sama dengan untuk ID berarti dolar produk, produk seperti ini, dolar ID dan return produk seperti ini. Lalu untuk update gampang aja, kita tinggal copy dari atas saja ya. Jadi kita copy dulu nih, kita copy yang ini, kita juga copy yang tambahnya gitu ya, yang validate ini nih. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita tinggal tambahin aja gitu ya dengan cara dollar produk update validate gitu ya. Nah, baru kita return response JSON aja, message berhasil menambah data. Seperti ini. Kalau misalnya kita kasih hasil gitu ya, destroy gampang banget sama kayak yang ID gitu ya. Jadi kita tinggal dollar produk sama dengan lalu kita tinggal return. Jangan lupa kasih titik koma ya. Response JSON. Nah, kayak gini aja nggak apa-apa. Nah, sekarang kita tinggal ngapain? Sekarang kalau udah semua, kita coba di sini ya. Kita buat lagi resource gitu ya. Di rootnya, sorry, di rootnya kita buat lagi namanya api.js gitu ya. Bukan JS, sorry. Ini PHP ya. Karena kita lagi pakai Laravel gitu. Yang mana frameworknya PHP. Di sini kita bisa row. Sorry, kita perlu buka dulu tuh PHP-nya. Atau kita nggak perlu kasih penutup nih, boleh juga. Row dari Illuminate ini, tapi ada resource, misal namanya products gitu ya. Sesuaikan aja dengan yang ini nih. Soalnya kan harusnya ini ya, katanya slash products gitu ya. Ada S-nya. Jadi sesuaikan aja. Lalu, API
produk, sorry, produk API ya, produk API. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita tinggal tambahin di app-nya. Jadi ke Bootstrap, app yang ini, nah ini itu ganti API, ini juga ganti API. Seperti itu. Sehingga apa? Sehingga nanti terwujudlah slash API slash products kayak gitu. Jadi kalau kita coba jalanin dulu di serve-nya gitu ya, PHP artisan serve, kita copy, kita ke Postman, kita paste. Nah, produk nih, pasang. Nah, berhasil ya, begini ya. Kalau kita coba edit, gimana? Jadi, raw, kalau kita tambah dulu deh, tambah gitu ya. Tambah JSON dan name. Misalnya ada, eh, apa ya? Hmm, laptop HP gitu ya. Lalu ada SKU, komen, lalu ada price, lalu 6 juta gitu misal. Mahal banget ya. Lalu kalau stok gitu misal. Siang stok. Coba kita tambah berhasil atau enggak. Nah, berhasil ya harusnya ya. Berhasil menambah. Lalu kalau kita edit gimana? Edit dengan data keberapa nih? Coba kita ke slash dulu ya. Data keberapa coba? Data ke 4. Jadi kita edit dengan slash ID 4 gitu ya. Dengan laptopnya, SKU-nya dengan Omen 2 gitu ya. Untuk HP, Omen. Send. Nah, berhasil juga gitu ya. Nanti kalau misalkan kita get doang, berhasil juga. Dan kalau kita delete, berhasil juga harusnya. Seperti itu. Nah, kayak gitu ya. Lalu selanjutnya kita ngapain? Kita bakal buat search dan juga filter nih. Front end ini udah terbuat ya. Kita fetch, kita nggak perlu fetch lagi karena kita menggunakan si filament gitu ya. Nah, kita bakal buat search dan juga filter. Search berdasarkan nama dan juga filter stok rendah gitu. Dan juga sorting berdasarkan harga kayak gitu. Kalau kita yang abang-abang dulu ya. Jadi kita menuju ke produk lagi gitu ya. Produk resource, search yang ini kita ke searchable seperti ini. Lalu apalagi yang kita sorting? Yang kita sorting adalah harga gitu ya, price, sortable. Sehingga kalau kita refresh gitu ya, di sini kita refresh, nah ini ada nih price harga terendah, tertinggi gitu ya. Search juga bisa nih, misal masker gitu ya. Tuh. Nah, sekarang kita ngapain? Sekarang kita tinggal yang filter nih. Katanya kita filter stok rendah gitu ya. Jadi gampang aja kita ke filter yang di sini gitu ya.
Kita buat filter dari filamen tabel filter yang ini. Kalau kita make, misal namanya stok rendah gitu ya. Kita kasih label stok rendah. Baru kita kasih query, kasih function. Misal di sini ada builder gitu ya. Dari Eloquent yang ini. Builder query, builder query lagi. Kita where yang mana si current stoknya gitu ya, itu masih lebih kecil dari 5, maka kita ngapain? Kita munculkan toggle-nya gitu ya. Seperti ini. Sehingga apa? Sehingga ada nih. Oh, ada ini ya. Kita bisa stok terendah. Apply. Nah, nggak ada ya stok terendah gitu ya. Karena stoknya itu masih di atas 5 semua. Sedangkan yang kita atur adalah stok di bawah 5. Kayak gitu. Jadi kalau kita ini produk lagi gitu ya. Misal di sini ada buku tulis gitu ya. Buku tulis gitu ya. BTS gitu misal. Buku tulis 1.000, 10.000 deh. Karena stoknya misal 4 atau 3 deh. 4 aja ya. Di bawah 5 gitu ya. Nah, kalau kita coba stok rendah, apply, nah ada kan. Sesuai dengan yang di sini gitu ya. Kalau misalkan masih di bawah 5 dia bakal munculin stok terendahnya gitu ya. Sesuai dengan filternya. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kita ngapain? Selanjutnya, kita katanya ada bonus challenge nih gitu ya. Ada pagination yang mana kita sudah menerapkan pagination gitu ya. Nih per page yang kayak gini. Belum sih sebetulnya, belum sempurna gitu ya. Ada soft delete, ada ya, export Excel, dark mode, dan unit testing gitu ya. Nah, kita bakal kerjain satu aja yaitu soft delete gitu ya. Nah, cara kerjain soft delete itu gimana sih? Soft delete itu kalau kita hapus, dia bisa nge-restore teman-teman. Jadi kita bisa nge-restore data yang sudah kita hapus gitu. Ataupun kita bisa menghapus secara permanen gitu. Jadi kita bisa restore datanya yang sudah kita hapus gitu ya. Kalau kita nggak sengaja misal gitu ya. Atau kita bisa restore dengan cara menghapus permanen gitu ya. Jadi delete dua kali gitu kalau misalkan pengen menghapus permanen. Tapi kalau menghapusnya doang nanti bakal bisa kita restore begitu. Jadi cara kerja software itu seperti itu. Nah, sekarang kita coba dulu ya tambahkan software itu di migrasi dan juga di modelnya gitu karena nggak bakal bekerja software-nya kalau kita tidak menambah di migrasi ataupun di modelnya kayak gitu. Nah, misal kita tambah dulu migrasi ya di sini ya. Jadi tambahin paling atas aja di sini tabel. Ingat kalau kita menambahkan migrasi artinya apa? Artinya kita perlu migrate fresh gitu ya. Sehingga seluruh datanya terhapus semua kayak gitu. Termasuk username dan juga data-data yang ada di tabelnya kayak gitu. Tapi nggak apa, nanti kita bakal buat lagi kayak gitu. Solve delete seperti ini. Lalu di modelnya di sini kita kasih use soft delete gitu ya. Use kita gunakan soft delete seperti ini. Selanjutnya kita tinggal
buat di sininya. Kasih aja, search aja, soft delete. Atau kita tinggal tambahin trash filter gitu ya. Jadi di sini tambahin trash filter aja. Jangan lupa kita import. Lalu kita di actionnya tambahin 3 ini. Lalu kita tambahkan ini nih di toolbar actionnya. Oke, kalau udah selesai, kita lihat ya hasilnya kayak gimana ya. Kita coba refresh. Nah, katanya ada yang salah nih gitu ya. Karena kita tidak migrate, jadi kita perlu migrate ulang nih gitu ya. Jadi kita php artisan migrate fresh. Sehingga kalau kita coba ini lagi, artinya kita perlu buat akun baru gitu ya. Kalau di sini kasih aja Agis Maulana deh, sama kayak tadi ya. Karena ketika kita migrate fresh, artinya semuanya terrefresh gitu ya, data-datanya. Kehapus seperti itu. Oke, sekarang seluruh datanya kehapus, kita tambah-tambahkan dulu ya. Soal di sini kasih aja kayak gini, lalu kita coba tambahin lagi. Nah, sekarang kita coba hapus ya. Sekarang ada without delete record gitu ya, tanpa delete record gitu kan. Ada with delete record, dengan delete dengan record gitu ya. Only delete record gitu ya. Atau dengan hanya delete record aja gitu. Coba kita hapus satu aja misalnya ini. Kita hapus, delete gitu ya. Kan tinggal dua kan. Tapi hebatnya adalah ketika kita di sini, kita pilih with delete record gitu ya. Muncul lagi nih. Kita apply, nah muncul lagi kan. Tapi di sini ada tulisannya restore gitu ya. Nah, kalau kita restore artinya apa? Artinya datanya kembali lagi gitu kan. Kayak gitu. Jadi kalau kita restore, yakin gitu ya, kita restore, nah datanya kembali lagi, kembali utuh lagi gitu ya. Kayak gitu. Jadi kalau kita only data record nih nggak ada nih. Tuh, nggak ada gitu ya. Tapi kalau kita eh, hapus salah satu aja, misalnya kita hapus yang ini ya. Kalau kita coba only data record, nah muncul satu kan. Tapi di sini ada restore-nya. Kalau kita restore, artinya datanya kembali lagi utuh gitu ya, tidak terhapus lagi. Kayak gitu. Nah, kalau pengen menghapus permanen gimana Kak? Kalau pengen menghapus permanen, caranya gampang aja.
tinggal delete gitu ya, kita delete kayak gini. Nah, kan udah ke delete kan. Nah, terus kalau kita pengen restore gitu ya, kan kita bisa only delete record kan, yang ini kan. Nah, kita pilih jangan restore, tapi delete force yang ini. Sehingga terdelete otomatis, terdelete permanen gitu ya, sorry. Kayak gitu. Jadi kalau kita tambahin lagi nih, ini gitu ya, dengan delete record gitu ya, tetap aja dua. Karena data yang sebelumnya kehapus permanen. Kayak gitu. Jadi karena kehapus permanen, akhirnya tidak muncul lagi di sini. Seperti itu. Oke, mungkin itu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan gitu ya. Karena video udah kepanjangan nih gitu ya. Lalu yang paling selanjutnya kita bakal ada challenge lagi sih gitu ya. Saya pengen playlistnya itu ada sih gitu ya. Playlist mengerjakan technical tasknya kayak gitu. Sama satu lagi saya pengen nanti ada belajar level 13-nya gitu ya. Jadi tungguin aja. Mungkin sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.